Kemarahan Jokowi dan Erik yang lebih sibuk pencitraan dibanding urus BUMN, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Kemarahan Jokowi dalam pidatonya di hadapan staf BUMN sebenarnya adalah sebuah kemarahan yang memuncak, akumulasi dari banyaknya permasalahan yang selama ini ada di tubuh BUMN. Saya ketika mendengar pidatonya sudah langsung merinding. Bahasanya sangat-sangat lugas. Sebagai orang Solo, Jokowi jelas beda dengan Bu Risma atau Ahok, pun tak bisa disamakan dengan Susi Pujiastuti ataupun Luhut Panjaitan misalkan. Beda jauh. Cara marahnya tidak dengan nada keras, bahasanya pun sering tidak langsung. Tapi bagi orang Jawa, muka masam dan kekecewaan yang disampaikan Jokowi kemarin itu sudah sangat keras. Kalau melihat dari alur ceritanya, nampaknya Jokowi sedang jengkel dengan gaya komunikasi Erik yang selalu mengklaim kesuksesannya. Seolah BUMN ini sudah sempurna nilainya, padahal ada banyak masalah yang tidak selesai. Ada banyak harapan dari Jokowi yang tidak terrealisasi. Maka saat Jokowi punya giliran berpidato, disampaikanlah kekecewaannya dan membuka fakta yang jauh bertolak belakang dari cerita kesuksesan seperti yang diklaim oleh Erik. Seketika pidato Erik menjadi tidak ada artinya. Segala pencapaian dan pengakuan yang bombastis itu kalah dengan berita kekecewaan Presiden. Sehingga gagallah pencitraan atau klaim pencapaian Erik. Sebab bayangkan kalau Jokowi malah membenarkan semua pernyataan Erik yang katanya sukses kanan kiri menaikkan kualitas perusahaan BUMN. Pasti beritanya heboh, Jokowi akui kesuksesan Erik bla bla bla. Pernyataan Jokowi yang mengatakan sering mendapatkan curhatan ada perusahaan butuh bantuan modal. Presiden mengambil jalan pintas agar dibubarkan saja. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Maksudnya, Pak Jokowi sudah males dan gak mau mendengar curhatan tidak berkualitas lagi. Presiden kok disuruh mikirin perusahaan bangkrut. Tapi lagi-lagi pesan ini nampaknya juga gagal dicerna oleh Erik dan timnya. Sebagian menganggap biasa, sebagian lain mungkin malah gak merasa melakukan kesalahan. Saya nggak tahu sampai kapan Erik ini bisa bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu. Tapi kalau tim Erik sedang membaca ini, percayalah, kalian dalam masalah dan harus berubah. Jika tidak, maka beberapa bulan lagi sudah pasti akan ada reshuffle kabinet. Apalagi ada satu kesalahan fatal Menpora yang gagal menjawab surat dari Badan Anti Doping Dunia, sehingga membuat Indonesia terkena sanksi, tidak bisa mengibarkan bendera merah putih atau menggelar event internasional sebagai tuan rumah. Yang namanya reshuffle nggak akan hanya satu orang atau satu menteri, pasti ada temennya. Bisa jadi salah satunya Erik juga dipecat atau digeser dari Kementerian BUMN. Waktunya tidak banyak saya pikir, hanya dalam beberapa bulan saja. Kalau setelah ini Erik masih asik dengan klaim kesuksesannya, sibuk belusukan kemana-mana yang sebenarnya itu bukan wilayah tugasnya, ya semakin habislah citra positif Erik di mata Jokowi. Karena Erik ditunjuk sebagai menteri ya untuk bekerja dan menyiapkan panggung megah untuk presiden, bukan malah dipakai sendiri untuk meningkatkan elektabilitasnya. Saran saya kalau memang sudah ada tanda-tanda akan dipecat, sebaiknya lebih dulu mengumumkan pengunduran diri. Nyatakan secara terbuka sedang fokus untuk maju di Pilpres 2024, itu akan jauh lebih terhormat dan gentle. Tapi kalau dipecat duluan, ya habislah kans Erik di 2024. Karena nampaknya Erik ini tidak sadar atau terlalu nyaman dengan puja-puji orang di sekelilingnya, sehingga percaya diri sekali untuk memainkan percaturan capres. Padahal puja-puji itu muncul dari orang-orang yang berterima kasih karena mereka bisa jadi komisaris, yang ingin tetap diingat baik meski kinerjanya jeblok. Karena yang penting sudah bikin bahagia menteri dengan mimpi jadi presiden. Karena bagi mereka yang sekarang jadi komisaris dan mendorong-dorong Erik untuk nyapres itu sebenarnya tujuannya cuma mempertahankan kekuasaan. Kalau Erik jadi presiden, maka minimal mereka akan bertahan di posisinya masing-masing. Atau kalau mujur ya naik kelas jadi menteri. Karena jujur saya kasihan, Erik ini pengusaha sukses, kelasnya di level global. Pernah memimpin Inter Milan, ya masa sekarang jadi sibuk belusukan dan bikin vlog mendengar aspirasi masyarakat, itu jelas salah langkah. Terakhir, pesona itu tak harus merakyat. Belusukan itu hanya salah satu cara, masih ada banyak cara lain yang lebih elegan. Selain itu, kalau adu belusukan sudah pasti akan kalah sama Ganjar. Maka semestinya Erik bermain di area yang berbeda yang tidak bisa dijangkau oleh Ganjar atau Anies. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Nah loh, Jokowi jengkel sekaligus malu sebab BUMN tak becus garap proyek. Ditulis oleh Joy Putra dari siwa.com. Gaya kepemimpinan Jokowi selalu mengedepankan result minded.
Artinya, segala sesuatu yang dikerjakan harus berfokus pada hasil. Jokowi tidak memerlukan banyak bicara, namun banyak melakukan kerja, dan kerja. Hal ini tentunya dapat menciptakan momentum dari tujuan akhir, yakni menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berguna. Biasanya, pemimpin seperti Jokowi apabila menemukan suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan semua pihak, akan terus dikejar dengan penuh ketelitian dan detail. Tentu saja harus diimbangi dengan usaha, upaya, serta fokus menikmati semua prosesnya agar target tercapai. Kejeniusan Jokowi dalam hal ini menurut saya memang tak ada duanya. Bagi saya, Jokowi tidak hanya seorang pemimpin, tetapi beliau adalah pembuat keputusan yang hebat. Jokowi sangat berorientasi kepada hasil karena beliau tahu bahwa segala usaha dan upaya yang dijalani dengan kerja keras tentunya akan menghasilkan sesuatu sesuai target yang ingin dicapai. Namun sayangnya, ada saja batu sandungan yang membuat Jokowi jengkel demi membuat negara ini lebih baik. Beliau terlihat kesal dengan begitu banyaknya BUMN yang tidak cermat dalam mengelola serta mengkalkulasi proyek, sehingga BUMN sering rugi yang akhirnya meminta dana dari negara melalui penyertaan modal negara atau PMN. Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Jokowi memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN yang sakit tidak dimanja dengan PMN. Jokowi pun mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi bagi BUMN yang mana ketika sakit lalu dibebani dengan PMN. Dan Jokowi sangat tegas kali ini bahwa ke depan jangan berharap proteksi tersebut akan ada lagi. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan. Nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong ada kalkulasinya. Dan diberitahu ini IRR internal recovery return-nya sekian. Kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian, kata Jokowi. Sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jokowi bahwa segala proyek harus dikalkulasi dengan matang agar tidak merugikan negara. Yang namanya perusahaan negara harusnya menguntungkan bagi rakyat, tetapi ini terbalik, malah perusahaan merongrong negara karena diisi oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja maupun yang hanya mengeruk keuntungan pribadi semata. Visi dan misi Jokowi secara umum jelas bahwa bangsa ini harus maju dan sejahtera. Orang jenius seperti Jokowi tidak banyak bicara dan hanya fokus dalam pekerjaannya. Kecerdasannya melebihi orang-orang yang memiliki gelar mentereng yang hanya bisa cuap-cuap nggak jelas di akun YouTube pribadi maupun di televisi. Saya salut dengan Jokowi yang peka dengan keadaan BUMN yang sering merugikan negara. Jokowi merespon dengan cepat dalam mengambil keputusan supaya perizinan untuk kerjasama dengan negara lain dapat dipangkas birokrasinya yang bertele-tele. Selain itu juga BUMN yang sakit perlu dilebur atau ditutup agar tidak ada lagi suntikan dana bagi BUMN manja. Jokowi juga mengaku geram lantaran begitu banyak kesempatan kerjasama antara BUMN dengan perusahaan multinasional, tetapi ajakan kerjasama tersebut tidak disambut dengan tangan terbuka. Hal ini dikatakan Jokowi saat Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia bertujuan untuk kerjasama dengan kerusakan negara di dalam negeri. Bahkan Narendra sampai menanyakan hingga berulang kali untuk memastikan kerjasama tersebut. Namun sayangnya tak ada satupun BUMN di bidang kesehatan meresponnya. Inilah yang membuat Jokowi malu dan jengkel tentunya. Itulah bila BUMN dijabat oleh orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi tidak memiliki pandangan untuk berorientasi pada hasil dan keuntungan perusahaan. Saya kadang kesal apabila ada ajang bagi-bagi jabatan bagi individu yang tidak berpengalaman lalu ditempatkan di perusahaan negara, sehingga yang didapat bukannya negara untung, malah buntung alias rugi. Saya setuju ketika Jokowi menyebut kata core values, di mana core values amat diperlukan sebuah perusahaan agar tetap berdiri kokoh yang berkaitan dengan integritas, inovasi, teamwork, smart, leadership, dan segala hal yang berorientasi pada hasil dan keuntungan. Itulah yang diperlukan sekarang untuk membentuk BUMN menjadi perusahaan yang sehat dan tentunya menguntungkan negara. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya menyarankan Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar melakukan sistem degradasi bagi pimpinan BUMN yang tidak berkontribusi banyak bagi keuntungan negara. Sistem ini diharapkan agar para pimpinan BUMN tidak terjebak di zona nyaman mereka karena tidak adanya inovasi, kerjasama, dan lainnya untuk melakukan perubahan besar agar perusahaan maju dan menguntungkan. Rekrutlah orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki jiwa visioner dan berdedikasi tinggi demi bangsa dan negara. Selain itu, calon harus memiliki jiwa leadership yang kuat agar dapat menginspirasi anak buahnya.